Shalom saudara, berjumpa kembali. Semuanya berkat karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara, mari kita renungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga pada tahun 2021 ini kembali kita dapat berjumpa dengan kekuatan yang daripada Tuhan, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Mari saudara, pada minggu yang pertama ini tanggal 3 Januari 2021 kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Karena pada awal tahun yang baru ini, kami melihat penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah mengerjakan segala sesuatu yang sangat baik dalam hidup kami. Sehingga bila kami dapat menyembah dan melayani Tuhan, semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan menerima pujian dan hormat. Biar hati kami terus tertuju pada Tuhan. Pada tahun 2021 ini Tuhan, biarlah kami terus berpengharapan, berpegang erat pada nama Tuhan yang ajaib. Sebab kami melihat pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan akan setiap kelemahan kami. Kuduskan hidup kami dalam darah Yesus. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru.
bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan kami kepada kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sungguh Tuhan, pujian syukur hanya bagi-Mu. Kami mau menaikkan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik dan teramat baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Oh Tuhan, kasih-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dialah Allah kita yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dan layaklah Tuhan menerima korban pujian syukur kita. Mari saudara, kita mengawali tahun ini, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita berikan korban pujian serta korban kegirangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan. Juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan
Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami dan kami mau terus bersuka di dalam Tuhan. Kami mau agungkan, meninggikan Engkau, kami berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hanya untuk memuji, memuliakan nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hari yang baru bagi kami. ada di surga dan Tuhan hadir saat ini bersama dengan kita. Dia Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Sungguh Tuhan, betapa kami bersyukur Engkau Allah yang Immanuel. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan ini Tuhan, dan kabar yang disajikan oleh dunia ini adalah kabar yang tidak enak didengar. Tetapi Tuhan, kami memiliki kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan keselamatan dan kemenangan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kaki kami tidak goyah. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan menerangi jalan kami dalam setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau tunduk Tuhan pada setiap kebenaran firman-Mu.
Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi saudara, bersama kita katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi saudara, kita katakan seperti rusa yang merindukan sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Sungguh benar Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Kaulah kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah. Mari serukan namanya Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Mari serukan namanya Kau segalanya bagiku. Mari saudara panggil namanya Yesus, Yesus kemenangan kita. Yesus, Kau berada bagiku. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya saudara Yesus. Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkaulah perlindungan kami satu-satunya, tiada yang lain Tuhan. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Salam selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa.
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas cinta kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari-hari hidup kami percaya kami ada dalam naungan kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesar, mengagungkan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengar firman Allah. Biarlah arah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, memberi kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti, memahami setiap benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun boleh menjadi saksimu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan. Pada saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Kita merasakan ada banyak pertolongan Tuhan. Kita merasakan ada banyak mujizat dan lawatan Tuhan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Tidak terasa, pada hari ini tepat tanggal 3 di minggu pertama di tahun 2021. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari hidup kita. Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kita akan memasuki firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 22. Ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini tema kita di awal tahun ini berbicara tentang membangun kehidupan rohani dalam komitmen yang benar. Membangun kehidupan rohani dalam komitmen yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, tentu ada banyak hal, ada banyak rencana yang akan kita lakukan, yang ingin kita kerjakan. Ya. Yang ingin kita kerjakan baik dalam pengiringan kita akan Tuhan, baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Di awal tahun ini apa komitmen kita untuk kita bisa mencapai tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, komitmen adalah sesuatu janji pada diri sendiri atau janji kepada orang lain. Saya ulang, komitmen dalam arti sederhananya adalah suatu janji pada diri sendiri atau kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, komitmen utama orang Kristen haruslah kepada Tuhan. Saya ingin katakan bahwa komitmen yang terutama bagi setiap anak-anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan, haruslah komitmennya hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam prakteknya komitmen kita kepada Tuhan diwujudkan dalam hal-hal yang luar biasa. Hal yang pertama di sini kita melihat apa yang harus kita wujudkan, apa yang harus kita capaikan dalam komitmen kita kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Mengapa saya mengambil suatu hal atau mengambil ketaatan kita kepada Tuhan? Karena ini adalah sangat penting dalam pengiringan kita akan Tuhan. Di saat kita mengambil komitmen Tuhan, saya ingin taat dan setia dalam pengiringan saya akan Tuhan. Saya yakin dan percaya komitmen itulah yang akan bekerja di dalam hidup kita. Dan janji itulah yang akan selalu kita ingat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan harus ada dalam kehidupan kita selama 24 jam penuh.
Ketaatan harus ada dalam kehidupan kita setiap hari selama 1 minggu. Dan ketaatan itu bukan hanya ada pada hari Minggu saja, di mana kita taat beribadah kepada Tuhan. Tapi yang Allah tuntut dalam kehidupan kita di sini, bagaimana kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita mengambil komitmen atau janji itu sendiri kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin taat kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengawali tahun 2021 ini, taatlah kita kepada perintah Tuhan. Taatlah kita kepada perintah Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang pertama tadi adalah ketaatan kepada Tuhan. Itu yang harus kita wujudkan melalui komitmen kita di hadapan Tuhan. Di saat engkau taat dalam pengiringanmu akan Tuhan, engkau melihat ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Karena kunci utama orang Kristen adalah ketaatan. Di saat ia taat, ia setia dalam pengiringannya akan Tuhan, engkau akan melihat ada banyak perkara, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, milikilah komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan, yaitu ketaatan dalam hidupmu. Hal yang kedua, kita melihat apa yang harus kita wujudkan dalam kita membangun komitmen rohani yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah melayani Tuhan seumur hidupmu. Melayani Tuhan seumur hidup. Di sini kita melihat kalimat dalam melayani Tuhan, jika kita melihat firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 27 ayat keempat, firman Tuhan berbunyi demikian, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di sini kita melihat dalam Pemazmur pasal 27 ayat 4, satu hal yang kurindukan, diam di rumah Tuhan. Berarti di saat kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan seumur hidup kita, apa yang Allah rindukan di sini adalah berarti kalimat diam di rumah Tuhan seumur hidup bisa ditafsirkan atau diartikan yaitu melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Bukan berarti kita tinggal di rumah Tuhan ini seumur hidup kita, tidak. Artinya adalah kita melayani Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Berarti komitmen yang kedua adalah kita rindu melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya di saat engkau mengambil komitmen, Tuhan, saya rindu untuk melayani engkau seumur hidup saya. Apapun karunia talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, layanilah Tuhan. Karena di saat engkau sudah mengambil komitmen, Tuhan, terima kasih atas karunia. Jika engkau memiliki suara yang bagus melayani Tuhan, dan engkau memiliki komitmen, saya ingin melayani engkau seumur hidup saya, maka engkau harus taat untuk melakukan komitmen itu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kita melayani Tuhan seumur hidup kita, karena Tuhan mempercayakan kita hal yang luar biasa. Melayani Tuhan adalah hal yang luar biasa. Amin. Di saat engkau dipercayakan melayani Tuhan, engkau diberi talenta karunia yang luar biasa. Ada banyak orang yang mungkin mau seperti engkau, tetapi mereka tidak bisa. Tetapi engkau patut bersyukur karena engkau mengambil komitmen, Tuhan, saya ingin melayani engkau seumur hidup saya. Maka kita harus melakukan itu. Pegang janjimu terhadap Tuhan, dan tetaplah engkau melayani Tuhan seumur hidupmu. Di saat engkau melayani Tuhan, ada banyak perkara dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena engkau melayani Tuhan dengan setia. Dalam masalah apapun yang engkau hadapi, pergumulan apapun yang engkau hadapi, karena Tuhan melihat kesetiaanmu melayani Dia, maka Tuhan selalu campur tangan dalam masalah hidupmu. Amin.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah dalam hidupmu tetap engkau mengambil komitmen, Tuhan, seumur hidupku saya rindu melayani Engkau. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, layanilah Tuhan seumur hidupmu. Seperti pemazmur ini berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu ada hal yang luar biasa. Mengapa pemazmur Daud mengatakan, Tuhan, saya ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku? Karena Daud mengerti, memahami bahwa kasih setia Tuhan di dalam hidupnya selalu baru tiap hari. Ia percaya, pemazmur Daud percaya di saat ia ingin melayani Tuhan, apapun yang ia lakukan, yang ia perbuat, Tuhan selalu turut bekerja dalam hidupnya. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, mari dalam hidupmu tetaplah engkau mengambil komitmen untuk tetap melayani Tuhan. Apapun karunia dan talenta yang Tuhan beri dalam hidupmu, layanilah Tuhan. Karena mengapa? Karena Allah lebih dahulu melayani engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal yang selanjutnya kita melihat, di saat kita ingin membangun kehidupan rohani dalam komitmen yang benar, hal yang ketiga adalah komitmen kita untuk mengasihi Tuhan. Jika kita melihat dalam Matius pasal 22 ini ayat yang ke-37, Yesus jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hal yang ketiga adalah komitmen kita untuk mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan merupakan respon yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang percaya karena ia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Milikilah komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa yang ada dalam hidupmu harus engkau lakukan, engkau praktekkan di sepanjang perjalanan hidupmu. Karena mengapa? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi engkau. Di saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, ia hidup dan melayani Allah Bapa di surga. Dan di saat ia mati di salib karena menebus dosa-dosa manusia, itu karena kasih Allah yang luar biasa. Apa yang Allah tuntut dalam hidupmu tidak banyak. Allah hanya rindu bagaimana engkau mengasihi Dia. Bagaimana engkau melakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Di saat Allah bekerja, Allah melakukan hal yang mungkin tanpa engkau sadari bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu. Karena mengapa? Karena kasih Allah ada dalam hidupmu. Sudahkah engkau sepenuh hatimu mengasihi Tuhan? Apa bukti cinta kasihmu kepada Tuhan? Allah tidak menuntut banyak. Yang Allah tuntut tetap engkau mengasihi Dia. Tetap engkau mengasihi Dia. Karena kasih yang datang daripada Allah itu akan menguatkan hidupmu. Seberat apapun ujian dalam hidupmu, engkau percaya kasih Allah tidak akan pernah hilang dalam hidupmu. Maka Roh Kudus yang memberi kekuatan itu akan tetap setia untuk berserta dalam kehidupanmu, dalam masalah tantangan hidupmu. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga tadi adalah milikilah komitmen untuk engkau tetap mengasihi Tuhan. Sebab kita tahu di saat kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita, apapun yang engkau lakukan, apapun yang kita perbuat dalam rumah tangga kita karena ada kasih Allah, saya yakin dan percaya hubungan kita dengan anak-anak, suami istri akan selalu harmonis. Karena mengapa? Karena ada kasih Allah dalam rumah tanggamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tetap peliharalah kasih Tuhan dalam hidupmu. Peliharalah itu seumur hidupmu. Hal selanjutnya adalah hal yang keempat, hal yang terakhir. Komitmen kita untuk Tuhan adalah kita harus memiliki komitmen hidup bagi tujuannya Tuhan. Bagi tujuannya Tuhan. Apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Di saat Allah memanggil kita menjadi anaknya, di saat Allah memanggil kita untuk melayani Dia, apa tujuan Allah? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki komitmen untuk tujuan Allah itu sendiri. Karena tujuan Allah dalam kehidupan kita itu selalu mendatangkan kebaikan, amin.
Tujuan Allah dalam hidup kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Asalkan kita tetap taat, asalkan kita tetap mengasihi Dia, asalkan kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita memiliki tujuan dalam perjalanan hidup ini. Apa tujuan kita dalam pengiringan akan Tuhan? Tujuan kita supaya hidup kita dapat diselamatkan karena kasih Allah itu sendiri. Apa tujuan Bapak Ibu dalam rumah tangga, dalam membangun rumah tangga? Tentu memiliki tujuan. Ya, saya yakin dan percaya dalam keluarga tentu memiliki tujuan. Ya, kita juga memiliki tujuan untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka boleh menjadi orang yang berhasil. Supaya mereka boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itu yang utama dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun memiliki tujuan dalam rencana dan kehendaknya bagi kita. Apa tujuan Tuhan? Marilah kita berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin. Kita melihat bagaimana Paulus contohnya. Paulus adalah orang yang memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Hidupnya selalu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sejak ia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Melalui saat itulah Paulus mengambil komitmen, Tuhan, saya ingin tetap setia melayani Engkau dan mengiringi Engkau. Karena mengapa? Karena Paulus tahu apa tujuan Tuhan memanggil hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana pribadi Paulus. Jika kita membaca firman Tuhan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah kata-kata Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 20 ini. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup. Ya. Di situ mengandung arti ia percaya bahwa hidup seluruhnya Allah memiliki tujuan dalam hidupnya. Kita mengetahui bagaimana sejarah Paulus. Paulus adalah orang yang mencari orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ia membunuh orang, menganiaya. Tetapi Allah luar biasa. Allah mengasihi hidupnya. Dan dari situ ia sadar apa tujuan Allah dalam hidupnya. Dan Allah memakai dia untuk melayani dia. Sehingga ia sadar bahwa tujuan Allah luar biasa. Karena Allah mengasihi hidupnya. Maka ia mengambil komitmen untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah di awal tahun 2021 ini. Ambillah komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Kita tidak salah dalam pengiringan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan membangun kehidupan kita. Allah memiliki tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pentingnya kita membangun kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Di saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan di saat kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan di saat kita mau melayani Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, dan kita hidup bagi Tuhan, bagi tujuannya Tuhan, maka kita akan melihat di tahun 2021 ini ada banyak mujizat, ada banyak perkara yang Allah perbuat dalam hidupmu. Karena mengapa Allah membela hak-hak anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan Allah selalu bekerja bagi kita. Allah selalu melindungi dan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu pentingnya bagi kita membangun kehidupan rohani dalam komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah keempat hal tadi. Yang pertama adalah taatlah kepada Tuhan. Yang kedua, melayanilah Tuhan seumur hidupmu. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dan yang terakhir, hiduplah bagi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Di saat keempat hal ini ada dalam hidupmu, saya yakin dan percaya
kita akan berjalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan merasakan kasih Tuhan. Kita akan menjadi orang Kristen yang dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ambillah komitmen yang benar di dalam hidupmu. Apa komitmenmu tahun ini? Peganglah itu di hadapan Tuhan. Berdoalah untuk komitmenmu itu, apa yang kau janjikan di hadapan Tuhan. Dan siap engkau sungguh-sungguh berkomitmen, baik dalam rumah tanggamu, dalam engkau melayani Tuhan. Kaum muda remaja memiliki komitmen, apa komitmen di tahun ini? Peganglah itu. Dan layanilah Tuhan seumur hidupmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim musik Singer Solider untuk kita maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian seperti rusa. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kami percaya biarlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, glory. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan asa hatiku, rindu menyembahmu.
di surga, pagi ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengambil komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Biar setiap benih firman Tuhan itu dapat tumbuh di hati kami yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam pengiringan kami akan Engkau. Ajar kami untuk tetap taat. Ajar kami menjadi pribadi yang mau melayani Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ajar kami untuk kami mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan dan menyerahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Engkau menolong setiap pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, maupun orang yang terlibat dalam melayani bangsa dan negara kami. Biar Allah turut bekerja dalam setiap rencana hidup mereka. Beri mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Biar bangsa dan negara kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk khususnya kabupaten kami Barito Timur. Kami serahkan bupati, wakil bupati, bahkan Tuhan setiap anggota dewan, bahkan siapapun Tuhan yang terlibat. Kami serahkan kepada Tuhan, Engkau turut bekerja dalam kehidupan mereka. Berikan kabupaten kami Tuhan keamanan, kedamaian. Biar masyarakat yang di dalamnya boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja. Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang menjadi usaha dan pekerjaan masyarakat yang ada di Barito Timur. Biar Tuhan Engkau memberkati, mencukupkan semuanya Tuhan. Sehingga kabupaten kami ini menjadi kabupaten yang makmur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan setiap pemimpin yang ada di kabupaten ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, khususnya untuk sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kami terbatas oleh waktu, oleh keadaan, sehingga kami tidak dapat berjumpa secara pribadi maupun Tuhan beribadah. Tetapi satu hal yang kami percaya, kasih Tuhan tidak pernah terbatas bagi sidang jemaat Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu itu Tuhan melawat kehidupan mereka, memberi mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Dan satu hal yang kami rindu, biar Tuhan tetap kuatkan iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Sehingga dalam pengiringan mereka akan Tuhan, mereka tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tetap turut bekerja dalam hidup mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Yakinkan Tuhan dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau memberkati Tuhan anak-anak mereka, baik yang ada dalam bangku sekolah dari TK, PAUD, bahkan sampai mahasiswa. Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Biar di saat mereka belajar Tuhan memberi hikmat kepintaran bagi mereka. Biar dalam hidup mereka dalam melakukan studi Tuhan memberi komitmen yang benar bagi mereka. Agar mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Karena pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Engkau cukupkan semua kebutuhan sidang jemaat Tuhan. Usaha pekerjaan mereka kami percaya ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Pagi ini Tuhan hamba berdoa, biar kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus mungkin ada juga jemaat Tuhan yang hilang pengharapan. Mari Tuhan Engkau menjamah hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh kembali dan memandang hanya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami berdoa juga untuk setiap persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan yang mereka berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati semuanya. Apa yang mereka berikan kami percaya mereka tidak akan kekurangan. Karena mereka mengambil komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu di depan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biar berkat damai sejahtera, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai memelihara hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dan biar berkat ini kita terima
Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kita akhiri ibadah ini. Haleluya, kita naikkan doa Yabes. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.